Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ardian Saromiarno. Hari ini hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 jam 9 lebih 26 menit 27 sekarang. Nah, ini ngomong-ngomong hari terakhir di bulan Juli, besok sudah Agustus. Siap-siap menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemarin ngomong-ngomong soal mobil yang ada di depan kita ini, bagi teman-teman yang belum tahu, ini mobil Daihatsu Espace tahun 1995, 1300 cc, masih platina dan karburasi. Ini Espace keluaran pertama bagi Anda yang belum tahu juga. Kemarin saya sudah membahas tentang kelemahannya sesuai dengan pengalaman saya yang telah merawat mobil yang di depan ini sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 ini, ataupun sampai sekarang sudah 11-an tahun saya menggunakan mobil ini. Kelemahannya sudah saya bahas ya di video sebelum ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa saja kelebihan yang ada pada mobil Daihatsu Espace ini, terutama untuk tahun 2024. Apa saja nih? Nah, ini interiornya, bagian dashboardnya teman-teman bisa lihat seperti ini modelnya. Walaupun tahun lama 95 dan sekarang sudah tahun 2024, ini masih bagus banget kalau menurut saya, nggak ketinggalan zaman, nggak ngebosenin begitu untuk masalah dashboardnya ini ya. Nih, posisi mengemudinya juga enak banget, seperti kita sedang mengemudikan sedan, walaupun memang tidak sedan-sedan banget sih. Oke, kita lanjut aja ke inti video dari ini. Apa saja kelebihan dari mobil Daihatsu Espace ataupun Zebra. Tapi sebelum itu memang ada banyak banget variannya untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace. Pertama mulai dari hijat dulu, ada hijat Zebra, ada Zebra Jumbo begitu. Ada yang body tag itu sama saja sebenarnya. S88, S89, ini yang S91. S91 itu yang 1300 cc ya. Nah, 1300 cc pun ada yang keluaran tahun 95 yang pertama, terus ada lagi yang keluaran tahun 2000-an ke atas itu juga ada. Dan juga ada yang 1600 cc ataupun super van, itu lebih banyaknya di 2000-an ke bawah ya. Jadi dari tahun 1996 sampai dengan 2000-an itu banyak yang 1600 cc. Lanjut lagi yang 1500 cc ataupun ZSX, itu dia kasta tertingginya dari mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace. Bahkan ada yang sudah menggunakan injeksi ataupun ECU. ECU itu yang 1300 cc dan 1500 cc. Tentu keluaran terakhirnya itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang keluaran pertama. Pasti ada penyempurnaan begitu teman-teman. Nah, ini kita akan bahas yang sesuai dengan yang saya rawat ya, yang saya gunakan begitu. Ini yang 1995 tahunnya. Jadi berbeda dengan yang sudah injeksi ataupun ECU, karena ECU pasti teknologinya jauh lebih bagus. Walaupun tidak sebagus mobil yang sekarang, tapi dibandingkan dengan yang karburasi ini pasti lebih bagusan yang sudah ECU begitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi yang pertama, kelebihannya itu harganya yang jauh lebih murah ya. Harganya lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya, seperti halnya Futura ataupun Colt 120 SS itu. Ini jauh lebih murah harganya, serta pajaknya itu sesuai dengan tahun sih sebenarnya. Nah, pajak tahun mobil ini itu hanya sekitar 400-an ribu saja untuk per tahunnya, dan sekitar 700-an ribu saja untuk 5 tahunnya. Jadi ini di area Jawa Tengah, dan itu menurut saya murah sekali untuk pajaknya ya. Dibandingkan dengan yang tahun 2000-an itu memang masih di atas 1 jutaan sih barangkali. Oke, yang pertama harga murah, terus yang kedua pajaknya cenderung juga murah, terus yang ketiga posisi mengemudi ini jauh lebih ergonomis dibandingkan dengan kompetitornya. Bahkan ini bisa dikatakan lebih enak sih, hampir mirip dengan sedan memang. Kalau misal kita lihat tagline iklannya zaman dulu ya, posisi mengemudinya lebih ergonomis begitu. Walaupun setirnya ini belum ada fitur teleskopik ataupun tilt steering nih, jadi permanen semua. Tapi untuk posisi mengemudi, terutama bangkunya ini, joknya ini bisa dimajuin mundurin, serta ada fitur recliningnya. Pasti itu udah ada ya di setiap mobil ya. Selanjutnya pintunya sliding nih. Nah, ini dengan pintu sliding seperti ini akan meminimalisir space ataupun ruang pada saat membuka pintu teman-teman. Ini di sebelah kita ada tiang begitu. Kalau misal pintunya tidak model sliding seperti ini, maka akan sedikit kesulitan ya.
kalau misal pintunya modelnya kupu-kupu itu. Jadi dengan pintu sliding ini akan mempermudah mobilitas ataupun keluar masuk ke kendaraan, itu akan semakin lebih mudah dan menghemat ruang ataupun space nih. Bagus nih tipe model seperti ini. Jadi mobil ini memang dirancang khusus untuk keluarga bisa, berniaga bisa, seperti halnya multiguna ataupun multi purpose begitu. Seperti MPV itulah teman-teman ya. Tapi zaman dulu modelnya seperti ini, memang nggak ada moncongnya itu. Untuk mesinnya ada di bawah, dan ini masih konvensional untuk mesinnya. Nah ini dia mesinnya. Jadi saya bilang konvensional karena belum menggunakan ECU ataupun injeksi, masih karburasi, Delco dan platina. Ini saya masih mempertahankan platina karena memang enak dioprek. Kalau misal teman-teman punya dana lebih, Anda bisa ganti dengan CDI atau bahkan independen ya untuk pengapiannya ini. Jadi koilnya satu-satu begitu. Itu kelebihannya, kita bisa oprek sendiri dan enak diopreknya. Kalau misal ada kerusakan, kita bisa perbaiki sendiri. Hal yang minor-minor ya. Seperti hanya ganti platina, setting karburasi, setting Delco, pasang ini namanya koil begitu, kita bisa ganti sendiri. Bahkan kemarin saya ganti timing belt itu sendiri juga bisa teman-teman, otodidak, karena saya bukan orang mesin ya. Sejauh ini selama 11 tahun saya merawat mobil ini tidak ada kendala dengan Delco. Katanya yang mogokan kalau terkena genangan ataupun banjir, tapi nyatanya selama 11 tahun ini aman-aman aja. Padahal saya masih menggunakan platina ini, mempertahankan platina. Terus untuk masalah overheat radiator juga kemarin memang sempat overheat karena saya menggunakan air ladle. Bukaannya seperti ini ya. Mobil-mobil terbaru pun bukaannya sama seperti ini. Untuk yang mesinnya ada di bawah. Nah ini untuk radiatornya saya sudah menggunakan air coolant, dan kebetulan ini sudah 2 play bawaan mobil ini. Saya dapat bekasnya dulu udah 2 play. Termostat kebetulan sudah dilepas. Dan ini coolant ya. Kemarin saya sempat overheat karena saya menggunakan air ladle, dan tahun lalu, tepatnya di tanggal 14 bulan 8 tahun 2023, saya menggantinya dengan coolant. Sampai dengan saat ini hampir setahun tidak ada kendala sama sekali. Untuk temperatur aman-aman, tidak aman-aman saja ya, tidak ada masalah overheat lagi setelah saya menggunakan coolant. Jadi untuk mobil itu tergantung perawatannya begitu teman-teman. Oke, kita balik lagi bahas ke kabin. Kabinnya ini sangat luas sekali, terutama di row kedua ataupun baris keduanya ini kita bisa selonjoran tuh di sini. Nih, jadi memang sangat luas sekali. Barangkali kekurangannya hanya nggak ada headrestnya aja. Untuk yang 95 ini ada beberapa fitur yang memang tidak seperti ZSX teman-teman. Dan untuk bangkunya ini hadap ke depan ya. Ini kalau misal kita lipat seperti ini, luas banget tuh. Sangat luas sekali. Itu masih banyak space-nya. Dan ini model pintunya dibuka ke atas. Kita coba buka ya bagasinya. Nah, dengan model pintu yang dibuka ke atas seperti ini akan sangat mempermudah kita tentunya untuk membawa barang. Karena kalau misal kita lihat kompetitornya itu kebanyakan bukanya ke samping ya. Seperti halnya Futura itu ada yang ke samping begitu. Tergantung karoseri juga kalau misal Suzuki itu. Karena banyak banget yang diproduksi oleh builder ataupun karoseri. Untuk body buildernya. Kelebihan selanjutnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pendingin udara. Walaupun kebanyakan memang ada beberapa mobil yang sudah tidak maksimal lagi ya kondisinya. Tuh, ini ada sistem pendingin udara ataupun AC. Lover AC-nya juga ada banyak. Bahkan ada yang sudah memodifikasi seperti halnya ini. Ini yang tahun 95 tapi ditambahi double blower nih. Nih. Untuk AC-nya punya saya memang kurang begitu dingin teman-teman, karena memang ada kebocoran barangkali sehingga freonnya sering habis ya kalau misal kita tambah. Nah, langkahnya apa kalau misal freonnya cepat habis? Kita harus cari kebocorannya di mana letak kebocorannya, kita benerin baru kita tambah freon. Itu yang bener sih. Nah, untuk kelebihan selanjutnya ini sesuai dengan pengalaman saya. Spare partnya itu ada banyak banget pilihannya. Mulai yang ori itu juga masih ada, walaupun agak kesulitan ya kita mengaksesnya. Dan yang KW pun nggak kalah biasanya kualitasnya dengan yang ori. Harganya
harga spare partnya jauh lebih murah dibandingkan dengan merek lain, dan ini bisa dikatakan masih melimpah begitu spare partnya. Jadi kita tidak kesulitan mencari spare part, apalagi kalau misal kita join komunitasnya teman-teman, karena komunitas yang ada di Indonesia itu banyak banget ya untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace ini. Spare part melimpah, ini salah satu kelebihannya. Kebetulan mobil ini belum saya panasi, sekarang kita coba panasi dan nanti kita coba bawa keluar ya, keluar dari sini. Ini mesin mobil sudah hidup, sudah menyala. Kita tunggu beberapa saat, nanti kita bawa keluar teman-teman. Sekarang kita bawa keluar mobilnya teman-teman. Oke, itu ada yang masuk tuh. Espace digunakan untuk kerja itu mobilnya. Lebih mudah itu tahunnya. Saran saja sih bagi teman-teman yang gunain mobil sudah berumur begitu, itu selalu pantau ya kondisi radiatornya dengan ampere yang ada di sini ataupun petunjuk yang ada di sini, instrumen yang ada di sini, ini wajib dipantau sekali ya. Selain mantau BBM juga, karena ini belum ada cek engine-nya, jadi nggak ada yang menyala-menyala. Kita pantau ini aja. Nah, walaupun mobil ini pertama kali dibuat tahun 95 dan terakhir tahun 2007, tapi untuk kondisi depannya itu sama saja teman-teman. Yang membedakan hanya bagian belakang, yang ada facelift-nya itu bagian lampu belakang ya. Kalau yang tahun 2000-an ke bawah, 2003 ke bawah itu lampunya masih model seperti ini, tapi yang 2000-an 4 barangkali ataupun 2000 ke atas sampai dengan tahun 2007 itu ada perbedaannya untuk khusus lampu bagian belakang. Jadi ini bagian depannya seperti ini kurang lebih, tapi ada beberapa modifikasi memang yang saya lakukan, terutama di bagian grillnya. Saya ganti dengan model terbaru. Untuk 95 bukan seperti ini modelnya. Terus ini saya tambahi bumper ya, bumper Avanza juga ataupun Xenia tahun 2009-2010an juga seperti ini. Spionnya juga saya ganti dengan Avanza tipe G, spion Avanza tipe G tahun 2009-2010 teman-teman. Dengan model yang sedemikian rupa, bisa dikatakan lebih aerodinamis, tidak mengkotak-kotak seperti pendahulunya yang body tech itu, yang tipe station seperti Futura ataupun Colte itu juga agak mengkotak, tapi ini lebih aerodinamis begitu. Sampai dengan tahun 2024 ini nggak jauh ketinggalan ataupun bisa dikatakan tidak kemakan usia begitu teman-teman untuk modelnya. Jadi masih enak-enak aja dibawa kemanapun, nggak bikin malu lah kalau menurut saya. Selain itu, selain modelnya yang bisa dikatakan kekinian, juga nggak ketinggalan zaman ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini mobil bisa digunakan untuk apa aja. Dibawa ke mall juga masih enak, buat angkut-angkut juga enak, buat angkut-angkut apapun juga masuk-masuk muat-muat aja di dalam kabinnya yang sangat lega ini. Selain konsumsi bahan bakarnya yang tidak terlalu boros kalau menurut saya, karena saya sering menggunakan mobil ini sejauh sekitar 60-an kilometer lebih ya barangkali, tapi saya hanya beli bensin 50.000 ataupun 5 liter pertalit itu masih sisa biasanya. Walaupun memang belum full to full dan itu tidak begitu valid, tapi dengan hanya menghabiskan 50.000 untuk 60 kilo itu bahkan sisa, saya merasa ini masih enak juga mobil. Karena untuk konsumsi bahan bakar itu biasanya tergantung pada medannya juga, jalannya seperti apa kondisinya, terus setelan, pengapian, karburasi dan lain sebagainya. Pokoknya ada banyak banget faktornya. Semisal ada uang lebih, saya malah lebih pengennya lebih memodifikasi lagi, terutama untuk bagian kaki-kaki ya, agar lebih enak lagi begitu teman-teman. Dan tentu ada beberapa penyempurnaan yang pengen saya lakukan. Itu kalau misal masih ada dana lagi. Barangkali sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa klik like jika Anda menyukainya, dan jangan lupa juga
Tentu Anda pasti punya pengalaman menggunakan mobil ini, ataupun Anda sebagai pengguna mobil Espas ataupun Zebra, apa saja kelebihannya Anda bisa tulis di kolom komentar juga tentunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lega banget sih memang. Ini yang paling juara. Anak saya ataupun istri saya lebih suka naik ini ketimbang naik Avanza ataupun Xenia, karena ini bisa buat tiduran. Bener-bener sangat lega ya, sela-selanya ini. Legroomnya sangat luas sekali.